Bapak Ibu yang saya hormati, para ketua dan anggota BPD yang 8 desa yang 4 desa belum melaksanakan. Sekali lagi mungkin saya ucapkan selamat datang di Kecamatan Banjarsari. Jangan ini kayak semua BPD ada yang baru pertama kali masuk aula ya Pak ya. Ada tidak? Ada. Jadi saya ucapkan selamat datang, ya mudah-mudahan bisa terasa, dan Ibu dan Bapak selaku Badan Permusyawaratan Desa di desa masing-masing itu merupakan satu kewajiban ya, bisa bersilaturahmi dengan yang notabene kami selaku pemerintah Kecamatan Banjarsari tentunya berharap memang inilah media yang perlu diapresiasi. Saya bisa langsung bertatap muka dengan para ketua dan anggota BPD se-Kecamatan Banjarsari 8 desa. Kemudian juga Bapak Ibu semua terkait dengan apa yang yaitu kegiatan peningkatan kapasitas BPD. Tentunya Bapak Ibu semua selaku anggota BPD yang berada di masing-masing desa silaturahmi dengan kami, silaturahmi dengan rekan yang lainnya, apalagi sekarang ada PA BPD SI ya, pengurus anggota BPD SI Kecamatan ya, persatuan anggota ya. Jadi itu juga merupakan satu media juga Bapak Ibu semuanya. Jadi ketika kita dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan itu bisa sharing pendapat ya. Begitupun Bapak Ibu semua pada hari ini yang tentunya merupakan agenda dari masing-masing desa yang harus dilaksanakan ya. Dan ini merupakan kepedulian pemerintah, baik itu pemerintah daerah, pemerintah provinsi terhadap kelembagaan BPD, yang mana memang masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki ketika hubungan sinergitas antara pemerintahan desa dengan BPD ini ya. Dan ini selalu menjadi pemahaman yang kurang sinergi. Oleh sebab itu dengan adanya kegiatan ini barangkali mudah-mudahan juga bisa memberikan fasilitasi dan manfaat ya bagi kita semua, terutama kami selaku pemerintahan yang ada di kecamatan. Ini sangat berterima kasih sekali kepada program yang dilaksanakan di masing-masing desa. Karena apa? Karena memang sejatinya bahwa saya mempunyai tanggung jawab, tugas kami selaku pemerintahan kecamatan selain daripada silaturahmi juga memberikan pemahaman tentang BPD yang ada di masing-masing desa. Oleh sebab itu karena kebetulan hari ini jadwal dari DPMD Kabupaten Ciamis bentrok dengan Kecamatan Cimaragas kalau misalnya Cimaragas, dan kami selaku pemerintahan kecamatan yang diundang untuk menjadi narasumber dalam kegiatan ini jadi nomor pertama untuk memberikan materi yang akan kami sampaikan ya. Bapak Ibu yang saya hormati, berkaitan dengan apa yang tadi saya sampaikan terkait dengan kelembagaan BPD ini, tentunya bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan adanya sebuah kelembagaan desa
yang mana desa ini adalah merupakan suatu unsur kewilayahan atau wilayah yang dibentuk berdasarkan asal usulnya. Kemudian desa ini merupakan yang mempunyai kewenangan yang mengatur dan mengurus tentang kepentingan masyarakat yang dipayungi oleh satu mungkin dan dihormati dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi apapun yang menjadi kepentingan kita sebagai BPD ini adalah merupakan kelembagaan yang resmi yang bisa menggali ataupun melakukan sebuah demokrasi yang betul-betul dilaksanakan. Karena kalau kita lihat di dalam dasar hukum yang memang menjadi kegiatan kita untuk kenapa BPD harus betul-betul kapasitasnya ditingkatkan. Yang pertama dari undang-undang tadi yang saya sampaikan bahwa desa itu adalah merupakan suatu unsur kewilayahan yang suatu kesatuan wilayah masyarakat yang mempunyai dan batas-batas wilayah mungkin ya yang mengurus dan mengatur tentang kepentingan masyarakat. Kemudian juga dipayungi oleh sebuah undang-undang, yaitu undang-undang di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 6. Jadi dibentuknya desa itu seperti itu. Kemudian juga ada yang dinamakan dengan kegiatan kelembagaannya, karena memang pada saat ini Bapak Ibu semua bahwa penyelenggara pemerintahan di desa ini sangat mumpuni dengan kegiatan-kegiatan yang cukup banyak dan cukup besar ya. Di masing-masing desa tidak kurang lebih ya, mungkin kalau kita katakan ada yang 1 miliar, ada yang lebih dari 1 miliar ya, dari dana-dana yang diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah itu bisa kalau kita jumlahkan, Bapak Ibu semua sebagai anggota dan ketua dan anggota BPD ini selalu melaksanakan sebuah musyawarah rancangan-rancangan baik itu APBD ataupun yang lainnya kan, itu bisa kelihatan di dalam RAPBD dan itu harus betul-betul disampaikan dengan BPD Pak ya. Jadi kalau tidak disampaikan dengan BPD ini yang menyalahi aturan sebetulnya ya. Kalaupun ada di masing desa yang seperti itu, Bapak Ibu semua sebetulnya bisa membuat surat, bisa menyampaikan ke saya Pak tembusannya. Nanti saya akan menegur bagaimana kinerja pemerintah desa bersinergi dengan lembaga BPD ini ya. Walaupun di kelembagaan di desa ini ada lembaga LPM, ada lembaga-lembaga yang lain gitu kan. Tetapi khusus bagi BPD ini sudah diatur Pak dari undang-undang, kemudian Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa, Permendagri Nomor 10 2016 tentang BPD itu yang menyatakan khusus untuk BPD Pak. Kemudian yang ketiga Permendes Nomor 16 tentang pedoman musyawarah desa. Karena kembali lagi kepada definisi tadi, jadi tetap kedudukan paling tinggi di desa itu adalah bermusyawarah karena diberikan kewenangan, ada batas-batas wilayah, ada adat istiadat yang diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur tentang tata cara yang ada di desa, termasuk kelembagaan ini. Jadi di sini mungkin adanya pedoman Permendes Nomor 16 tentang pedoman musyawarah. Kemudian diimplementasikan juga dengan Perda Nomor 2 tahun 2020 Bapak Ibu semua. Ini berkaitan dengan kalau dulu itu Perda BPD itu nomor 6 kalau nggak salah ya Bu ya. Sekarang ada revisi karena ada Permendagri nomor 110. Jadi ini ada perbaikan.
ada perbaikan di dalam tugas fungsi BPD, karena disinyalir tadi yang saya katakan payungnya, karena pemerintahan desa ini sekarang sebagai unsur pemerintahan yang ada itu tidak hanya sendiri, jadi harus dengan BPD, Bapak Ibu semua. Kalau tidak dengan BPD, apapun yang dilakukan, karena kita tahu bahwa BPD ini tidak serta-merta setiap hari masuk ya Pak ya, gitu. Jadi memang insidentil, tetapi tanggung jawabnya ini sangat tinggi terhadap apa yang menjadi tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan di desa. Nah, berkaitan dengan regulasi ini juga diimplementasikan bagaimana sih BPD ini yang berawal, karena BPD ini merupakan wakil dari masyarakat atau penduduk setempat yang diwakilkan kepada masyarakat ataupun siapa saja yang ditunjuk berdasarkan musyawarah di dusun untuk mewakili dusun tersebut untuk menjadi anggota BPD di desa masing-masing. Dan BPD ini jumlahnya kalau di Banjarsari tidak ada yang jumlah 5 ya Pak ya, jumlahnya juga 9, jadi harus gasal Pak. Jadi kalaupun masing-masing dusun ada 3 dusun, ada 3 misalnya, dusun kan bisa ada 3 tergantung penduduknya, keterwakilannya. Kemudian ada gender, semuanya ada gender ya Pak ya di masing-masing desa ya. Alhamdulillah, karena memang BPD ini dilahirkan, kalau dulu itu bukan badan permusyawaratan tapi badan perwakilan. Kalau sekarang badan permusyawaratan. Makanya tadi di dalam dasar hukum juga lebih dikedepankan adanya musyawarah di desa. Nah, ini yang menjadi dasar hukum kita. Kemudian juga dari Bapak Ibu semua yang ditetapkan sebagai anggota BPD ini ditetapkan oleh Pak Bupati berdasarkan usulan dari masing-masing dusun, kemudian ke pemerintahan desa. Nanti pemerintahan desa mengusulkan untuk pengukuhan kepada Pak Bupati melalui camat ya. Kemudian juga wilayah desa ini memang tadi saya sampaikan ya, jadi ada mungkin di Banjarsari ini atau desa masing-masing ini tidak ada jumlah yang menjadi desa terbentuk desa baru itu hanya jumlah penduduknya di bawah 4.000 Pak ya, rata-rata di atas 4.000 ya. Ada yang 3.500? Tidak ada ya? Di atas 4.000 kan? Nah, jadi artinya semua yang terwakilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan perda, yaitu di jumlah lebih dari 4.000 ya Pak ya. Jumlah dari 4.000 bisa mencapai 9 orang. Tapi tadi desa mana Pak yang komplit tidak ada ya? Sinasi kurang 1. Satu sakit. Nah ini jadi hemat saya memang tadi yang saya katakan di awal juga, bahwa ketika kita ditunjuk sebagai unsur BPD dari wilayah masing-masing karena keterwakilan ya, ini harus bisa betul-betul kiprahnya, karena sekecil apapun yang namanya membangun desa tidak hanya sebagai kepala desa saja menurut saya, tetapi menjadi anggota BPD pun yang kiprahnya membangun desa itu, karena ada hak-hak Bapak Ibu semua di sana. Nanti kita bahasnya untuk berikutnya, karena yang perlu saya harapkan bahwa rekan-rekan semua ini, Bapak dan Ibu semua sebagai anggota BPD ini betul-betul, walaupun di dalam kapasitasnya ya, bahwa BPD ini kolektivitas kolegial ya. Jadi satu keputusan itu bisa, perbedaan pendapat dalam sebuah organisasi itu hal wajar Pak ya. Ya, misalnya Bapak Ibu semua sebagai unsur dari kewilayahan dusun masing-masing, adanya pendapat, adanya sebuah inovasi ya, ataupun usulan-usulan yang
berbeda pendapat itu hal wajar dan memang dinamikanya harus seperti itu. Ya. Jadi jangan yes man tapi mohon lah maka ngiringan. Tahu-tahunya masyarakatnya misalnya kunaon cenah Pak BPD itu kamari pan abi usul kan gitu. Nah itulah. Jadi tetap kita yang menjadi wakil daripada masyarakat tersebut menjadi tidak bisa menjawab. Ya. Nah oleh sebab itu bapak-bapak dan ibu semuanya mudah-mudahan keterwakilan ini juga bisa memberikan yang terbaik lah. Jadi harus keluar dari hati kita bahwa sesuatu hal yang diperbuat oleh kita, Bapak Ibu semua, tolong menjadi keikhlasan kita, Pak. Nantinya akan mudah dan akan ada kepuasan yang tidak terhingga. Jadi bukan hanya kepuasan kalau diukur dengan materi. Namun aya amplopan cenah arek cek BPD. Jangan seperti itu, Pak, ya. Jadi kan ini sudah ada yang mengatur sebetulnya ya. Apalagi di pemerintah daerah ini sudah diatur dengan adanya silpa. Ketua sekarang 450-nya. Haditunya 350-nya. Alhamdulillah. Itu perjuangan pemerintah daerah yang sangat-sangat bagus sekali. Artinya BPD ini sangat dituntut dengan berbagai refleksi pekerjaannya di masing-masing desa betul-betul ya. Jangan sampai ketika sudah menjadi permasalahan baru diungkap. Nah itu jadi lamun rek ngera-ngera desa beh namanya kan gitu bener ya. Ya kalau kita mau merusak desa itu desa sendiri kan kita juga sebetulnya. Oleh sebab itu saya yakin bahwa yang namanya anggota BPD ini betul-betul orang yang dalam cara berpikir, kemudian dari kapasitas rekan-rekan juga mumpuni untuk menjadi wakil-wakil yang bisa menjembatani para masyarakat yang ada di wilayah masing-masing. Ya. Kemudian musyawarah keanggotaan BPD juga ditetapkan dengan mulai yang tadi saya sampaikan, Pak ya. Jadi mekanismenya ada musyawarah dusun ya, paling tidak 8 orang pun sudah bisa mewakili untuk mengusulkan anggota BPD dan memilihnya jangan satu, Pak, karena ada kegiatan ataupun ada perkembangan berikutnya ya. Di antaranya mungkin nggak tahu permasalahannya apa, suka ada yang halimah mundurkan diri gitu. Akhirnya mundurkan diri. Kalau yang namanya anggota BPD ya, satu berhenti itu karena meninggal dunia, yang kedua mengundurkan diri, yang ketiga adalah berhenti karena habis masa jabatannya. Jabatan yang sekarang ini kan dari 2019 ya sampai dengan 2026 ya. Jadi habisnya seperti itu. Nah, kalau rekan kita ada yang mengundurkan secara tertulis itu tidak bisa ditolak, Pak, karena hak pribadi, hak masing-masing bahwa itu harus dikembalikan lagi ke forum dan nanti yang diangkatnya siapa. Artinya dari musyawarah ini anggota BPD ini ada yang dirujuk menjadi 1 atau 2 atau 3 ya. Jadi ada nomor 1, 2 dan 3. Nah itu berkas itu jangan hilang, Pak ya, di mustus ke musyawarah disampaikan ke kepala desa. Cuman kebanyakan saya kalau tanya ini usulannya Pak lupa kata desa itu ya. Sebetulnya itu dokumen, Pak, sebetulnya. Jadi di desa pun sebetulnya harus ada secara administrasi ataupun ruangan yang memang diberikan khusus untuk para ketua dan anggota BPD agar ya tadi dari sisi keanggotaan administrasinya juga tidak cepat hangus dan harus kembali ketika permasalahan itu ada di kemudian hari ya. Dan itu tidak bisa diprediksi, apalagi naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan semuanya juga panjang umur ya. Meninggal dunia kan itu bukan kehendak kita ya, itu Allah yang menentukan. Nah sebab itu
Saya juga berharap bahwa silakan para ketua juga memberikan ataupun mengajukan fasilitas yang memang membutuhkan untuk kita berkomunikasi di di tempat desa. Masih ada yang belum atau rata-rata sudah mempunyai ruangan ya? Sekretariat ada ya? Semuanya ada. Purwasari masih belum ini ya, kelihatannya yang sebelah sini juga masih belum kelihatan representatif ya ruangan untuk aulanya ya Pak. Nah itu juga kenapa tidak kita dorong ya, karena ya mempunyai kapasitas untuk berkomunikasi di atas ya, itu adalah pemerintah desa. Tapi kita juga agar mendorong dalam musyawarah. Apa sih progres Pak Kepala Desa RPJMDes-nya untuk selama 6 tahun itu apa? Itu kan bisa dilihat Pak di dokumen gitu kan. Jadi kalau Bapak Ibu semua nanti dalam pelaksanaan musyawarah ya, baik itu musyawarah rencana kegiatan pembangunan desa RKPD ya, itu jangan sampai Bapak Ibu semua ini sekarang dimusyawarahkan tapi daftar urut kegiatannya yang telah diusulkan dan yang telah masuk di dalam RPJMDes itu hilang begitu saja Pak. Jadi harus berkelanjutan Pak sebetulnya ya. Harus berkelanjutan, itu tanggung jawab BPD Pak yang memantau ya. Jadi ada RKPD itu kan 1 tahun masuk APBDes ya. Kemudian ada DURKP Pak. DURKP itu yang tidak terdanai pada tahun berjalan sekarang. APBD sekarang sudah tidak terdanai ya, karena memang kalau pemerintah desa berbeda dengan kecamatan Pak. Kecamatan itu kayak SKPD, tapi SKPD gantung Pak. Kalau di SKPD yang lain itu ada urusan wajib, ada urusan non urusan. Kalau kecamatan urusannya sadayana jadi urusan gitu. Beda dengan desa. Desa itu hampir sama dengan SKPD, karena di situ ada RAPBDes Pak. RAPBDes itu tergantung dari musyawarah desa dengan BPD ya, di situ. Jadi tarik ulurnya ataupun dinamikanya yang menjadi prioritas itu apa, itu tergantung dari BPD. Bagaimana sih mencermati rancangan anggaran pendapatan belanja desa ya, seperti apa, dananya sudah jelas, ADD, Banprop, ODD, Banprop, ADD, kemudian pendapatan asli desa dan Bantul. Ada satu lagi pendapatan asli desa itu, ini yang harus perlu dikembangkan bagi pemerintahan desa Pak. Dan sekilas saya menyarankan sesuai dengan Permendes nomor 15 ya. Permendes nomor 15 terbentuknya BUMDes dan BUMDesma ya Bapak Ibu semua. Kemarin kita telah melakukan sosialisasi, tapi untuk sosialisasi di masing-masing desa ini belum Pak, sampai saat ini. Pak Agus mana? Ini kebetulan Pak Agus ketua UPK nih. Tadi saya sudah ngobrol bahwa sepintas karena kebetulan saya bertemu dengan Bapak sebagai anggota BPD dari masing-masing desa, saya sengaja akan mengulas sedikit tentang BUMDesma, BUMDes bersama kecamatan dan BUMDes dari masing-masing desa. Saya perhatikan Bapak Ibu semua bahwa BUMDes terutama BUMDes yang ada di masing-masing desa. Jadi selama ini yang namanya BUMDes itu sepertinya kiprahnya tidak ada kontribusi ataupun manfaat mati suri. Karena dibentuknya dari awalnya, kalau menurut saya mohon maaf mungkin kurang jelas Pak. Jadi BUMDes ini adalah kenapa pemerintah pusat
meluncurkan harus adanya BUMDes, ya tadi kembali lagi kepada pendapatan asli desa, Pak. Ya, pendapatan asli desa itu tidak harus merujuk kepada aturan yang lebih tinggi, cukup dengan Perdes, Pak. Ketika mungkin nih saya percontohkan seumpama misalnya BUMDes dari masing-masing desa yang ada di Banjarsari ini sudah mendapatkan pendapatannya misalnya ke kontribusi ke desa misal 100 juta per tahun misalnya, itu untuk pembangunan itu tidak sulit, Pak. Ya, tidak harus mengacu kepada aturan yang lebih atas, tetapi bukan berarti semena-mena. Itu ada di ranah peraturan desa yang harus disesuaikan dengan BPD, dengan pemerintah desa. Mau membangun apa? Mau misalnya kata saya kalau untuk studi banding BPD ke desa mana, ke wilayah kabupaten mana juga bisa, Pak. Itu kan tidak diatur, ya seperti itu. Jadi ada kemudahan, tetapi jangan dibalik. Lah cenah rudet cenah aya BUMDes teh gitunya. Jadi rudet, nah rudet justru kalau berpikir bahwa adanya BUMDes ini adalah merupakan suatu keuntungan bagi pemerintahan desa. Makanya saya mohon dengan sangat kepada para anggota BPD yang ada di sini, yang 8 desa, mau didorong, Pak, mau didorong. Jadi kalau BUMDes itu adalah badan usaha milik desa yang notabene adalah merupakan badan usaha. Yang namanya badan usaha berarti kan harus profit, Pak, ya. Nggak bisa BUMDes ibu tengahnya susah umur geus 5 tahun, makanya tuh gede-gede nya tuh bisa lumpang acan kalau lumpang acan atau kecil jalan di tempat. Nah itu, Pak. Jadi ini mohon saya harapkan bapak-bapak dan ibu selaku BPD ini mohon dipertanyakan, Pak. Kalaupun misalnya ada yang sudah tidak mumpuni untuk bangkit kembali, nah kenapa tidak ganti aja, Pak? Mencari, kalau saya berpikir untuk seorang direktur BUMDes itu bisa seperti direktur keuangan di pusat saja, ada fit and proper test, ada kriterianya, ini itu BPD silakan. Yang betul-betul mumpuni sebagai ketua BUMDes ataupun direktur BUMDes, jangan asal-asalan cek kepala desa teh, geus si anu cenah gitu jadi ketua BUMDes teh. Itu kan sudah tidak benar. Gitu. Harusnya yang betul-betul mumpuni, gitu kan? Mumpuni dalam arti satu yang harus digarisbawahi adalah BUMDes itu adalah harus bersifat profit, Pak. Itu satu. Kalau tidak bersifat profit, untuk wirausaha nanti jalan. Bukan BUMDes, bukan BUMDes. Berbeda dengan lembaga-lembaga yang lainnya, seperti misalnya Karang Taruna, itu nggak bisa, Pak. Diberikan permodalan juga nggak bisa. Kalau BUMDes sangat bisa. Tapi di situ ada mekanisme, ya, makanya ngusulkan dana BUMDes untuk penambahan modal misalnya. Harus jelas dulu oleh BPD, ya, mana progresnya seperti apa, proposalnya mana, ya, itu harus ditanya, Pak. Jangan langsung disetujui, jika disetujui diinjak ke kepala desa. Mohon maaf, itu yang salah. Itu bisa, ya. Kali kok gitu konspirasi namanya gitu. Itu yang tidak boleh, Pak. Kebanyakan ini saya merujuk kepada kenyataan yang sekarang berjalan. Jadi awalnya tidak begitu tidak begitu ketat dan polanya pada saat itu BUMDes itu asal dibentuk, Pak. Jadi bukan untuk pengembangan dan pendapatan terhadap pemerintahan desa. Nah, yang harus diperbaiki itu seperti itu, Pak. Jadi walaupun di situ ada Perdes kan bersama BPD, kemudian Perkades tentang teknis bagaimana kesanggupan terkait dengan direktur BUMDes untuk memberikan kontribusi ke desa. Apakah mau 50-50, apakah mau 70-30, mau 60-40, itu harus dari awal, Pak. Ya, jangan sampai ketika BUMDes berdiri sudah bertahun-tahun, tetapi pendapatan ke desanya kan seukur 1 juta 2 juta salilana itu mah
tidak memberikan peningkatan yang signifikan, dan itu tidak ada tantangan juga bagi BUMDes itu sendiri. Kemudian sekarang juga lahir Permendes 15 ya, oh ya, untuk adanya BUMDes bersama. Nah di Banjarsari saya sudah 2 kali diberikan surat oleh DPRD, sekaligus kemarin Pak Ketua BPDSI ya sudah kita sosialisasi, dan itu untuk ditindaklanjuti musyawarah tentang adanya BUMDes bersama, apakah disetujui dan tidaknya oleh masing-masing desa. Nanti masing-masing desa mengadakan musyawarah dan dibuat perdesnya bahwa mendukung dan siap untuk menjadi dana BUMDesma itu, satu untuk terbentuk, kedua untuk pendanaannya Pak, karena BUMDesma ini adalah bentukan di kecamatan berkolaborasi dengan UPK, bertransformasi Pak, dengan UPK, karena UPK pada saat ini PN-nya sudah bubar, UPK-nya masih ada. Ini sayang Pak, sayang disatukan, dan kepentingannya nanti untuk desa Pak, itu juga salah satu bagian. Jadi kalau BUMDesma ini pemegang sahamnya itu adalah desa-desa Pak. Jadi seperti BUMDes yang ada di desa, nanti BUMDesma ini dibentuk misalnya ya, kalau sepakat dari masing-masing desa untuk dibentuk BUMDesma. Kemudian nanti ada penyertaan modal dari masing-masing desa Pak. Badai sakumaha maka, badai 20 juta per desa maka, badai 50 juta maka, badai 100 juta gimana? Itu tergantung musyawarahnya. Dibentuk BUMDesma bersama itu bertransformasi dengan UPK itu minimal 2 desa Pak. Misalnya Purwasari tidak setuju ada yang BUMDesma, nggak apa-apa Pak. Tapi Sindang Asih misalnya dengan Cibadak setuju untuk dibentuk BUMDesma, silahkan. Yang lain tidak. Tapi kedepannya kalau sudah melihat ada perkembangan BUMDesma, ada kemajuan, ada kontribusi yang lainnya, itu bisa yang lainnya. Tetapi manakala itu dibentuk, asal mungkin lah untuk bersama-sama Paknya, itu mana mungkin tidak bersama-sama. Nah ini semuanya merupakan, kami juga selaku koordinator di kecamatan sangat membutuhkan dukungan dan pemahaman dari Bapak Ibu semua sebagai anggota BPD, karena musyawarahnya harus BPD yang melaksanakan, ya, mengajak kepala desa. Dan kemarin kepala desa juga nggak tahu sudah menyampaikan atau belum Pak ke BPD, belum ya. Nah itu, jadi inilah mungkin dinamika di dalam pemerintahan desa. Baik, itu mungkin yang memang harus tersampaikan Bapak Ibu semua. Kemudian berkaitan dengan tadi yang saya sampaikan ya, berkaitan dengan PPD, karena semuanya berkaitan Pak sebetulnya dengan tugas-tugas Bapak dan Ibu semua. Ada di dalam Perda nomor 2 juga tentang fungsi BPD ya, pasal 35 dan 36. Fungsi BPD ini adalah, kalau dulu itu fungsi pengawasan, fungsi regulasi, dan fungsi anggaran ya. Kalau sekarang berbeda Pak. Fungsi yang pertama adalah membahas, menyepakati rancangan peraturan desa maksudnya ya, bersama kepala desa. Nah semua yang berdasarkan peraturan, itu peraturan kepala desa, peraturan desa, itu harus bersama-sama dengan BPD Pak, karena fungsi yang paling tinggi adalah BPD. Yang kedua, musyawarah dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Nah ini yang tadi saya sampaikan ya Pak ya. Jadi nanti aspirasi ini ketika BPD mengadakan musyawarah baik itu di masing-masing dusun atau nanti ditarik musyawarah desa, itu BPD menjadi leading sektor. Dan ini yang harus teradministrasikan Pak ya. Jadi jangan sampai misalnya dari masing-masing dusun ini atau masing-masing aspirasi yang ada di masyarakat ini harus tercatat betul-betul, terdokumentasikan aspirasi oleh BPD, karena BPD yang berhak menyampaikan aspirasi di dalam
musyawarah, baik itu musyawarah untuk rancangan anggaran pendapatan belanja ataupun rancangan dalam peraturan yang akan ditetapkan. Yang ketiga, melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Nah ini pengawasan terhadap, tetapi kadang-kala memang pengawasan terhadap kepala desa ini Bapak Ibu semua suka agak kaku ya Pak ya, apa yang menjadi batasan. Yang sebetulnya kinerja kepala desa ini sangat luas sekali Pak ya kinerjanya. Maka oleh sebab itu mungkin melakukan pengawasan ini dalam bentuk penyampaian yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Secara rutin memang harus ada pertemuan di dalam pertanggungjawaban, walaupun agenda pertanggungjawaban kepala desa itu hanya 1 tahun 1 kali ya. Itu laporan keterangan pertanggungjawaban keuangan di dalam pelaksanaan APBD desa. Yang kedua dari fungsi tadi ada tugas, mungkin tugas BPD yang lebih menuju kepada implementasi. Kalau tadi fungsi ya, dari fungsi ini karena kita itu sebagai kelembagaan, jadi ada fungsi-fungsi kita di dalam kelembagaan itu. Kemudian juga tadi yang saya sampaikan juga BPD ini tidak setiap hari Pak ya, tidak setiap hari masuk di lingkungan pemerintahan desa, tapi kita ada di dalamnya. Tugas BPD yaitu yang pertama itu menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat seperti tadi yang saya sampaikan Pak ya. Jadi menggali dari masing-masing dusun, masing-masing masyarakat, dan tapi harus teradministrasikan nantinya. Yang kedua, menyelenggarakan musyawarah BPD. Ya jelas BPD selalu musyawarah ya Bapak Ibu semua, dari anggota, ketua itu selalu melaksanakan musyawarah. Yang ketiga, menyelenggarakan musyawarah desa. Jelas itu musyawarah desa tadi juga sama, bahwa di desa itu kedudukan yang paling tinggi sebelum menetapkan apa-apa ya. Kalaupun ada yang strategis, ada yang sifatnya urgen, itu pasti BPD ya diajak, ataupun BPD yang mengajak musyawarah. Kemudian ini yang membentuk panitia pemilihan kepala desa ini temporer ya Pak ya, 6 tahun sekali lah gitu ya. Jadi sebelum habis masa bakti kepala desa, itu kepala desa juga diberitahukan akan habis masa baktinya dan harus melaksanakan sebuah pertanggungjawaban kepala desa selama 6 tahun LKPPD. Kemudian yang kelima, menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu. Itu pun kalau ada ya Pak ya. Jadi BPD nantinya seperti contoh nanti misalnya, mudah-mudahan ini Sindang Asih bisa segera mungkin ya. Sindang Asih terang namanya Sindang Asih ini kan sedang dalam proses, mudah-mudahan cepat selesai Pak. Ini sudah hampir mau ke 2 tahun ya, kasihan masyarakat. Tapi alhamdulillah kita berupaya dengan Pak Ketua BPD bersama-sama dengan Pak Bupati mengusulkan ke Menteri Dalam Negeri. Alhamdulillah diberikan khusus kewenangan bagi PLT yang bisa melakukan kegiatan dan bisa melaksanakan APBD semua. Itu sangat luar biasa. Itu malah langsung edaran aja di kementerian Pak Tito langsung. Jadi se-Indonesia dikena hiji makanya tapi jangan seperti itu Pak, mau capek. Ngeri ya. Ya itu naudzubillah min dzalik, jangan terulang lah. Makanya saya berharap pada rekan-rekan semua para BPD disitulah harus bisa mengontrol pemerintahan desa. Jangan sampai tadi saya awal bahwa mohon atau semangat setuju, kalaupun ada itu sampaikan saja di dalam LPJ ya, kepala desa itu sampaikan kalau catatan. Jadi LPJ ini bukan harus harus tidak diterima, bukan, tidak ada hak menerima atau tidak. Tetapi kalau catatan itu boleh Pak.
catatan itu boleh. Kenapa ini seperti ini, kenapa ini seperti itu jadi catatan. Jadi nanti evaluasi, bukan lagi musyawarah bagaimana nih perencanaan ke sini kok pelaksanaannya ke sini gimana kan gitu. Ini untuk menyelamatkan semuanya, bukan hanya menyelamatkan. Ternyata kan kalau kepala desa ini kan sebagai pengguna anggaran itu yang penuh tanggung jawab. Tetapi kita satu BPD itu mengingatkan Pak, mengingatkan. Tapi lamun bisa jadi masalah apa di Parisa sadar udah hindari ya. Mudah-mudahan kita juga sekarang ada sekretariat restorasi justice di masing-masing ekskwadanaan. Mudah-mudahan ini semua bisa terfasilitasi ketika ada permasalahan nanti Bapak Ibu semua ya. Kebetulan itu restorasi justice itu kan dibentuk dari kejaksaan dari kejaksaan Ciamis. Mudah-mudahan jadi maksudnya itu adalah maksud baik untuk tetap melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di desa itu betul-betul, karena aspek-aspek yang melaksanakan itu banyak, termasuk BPD adilnya. Jadi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan walaupun tidak dalam kategori menyelenggarakan secara utuh, tapi kita masuk dalam unsurnya Pak. Artinya tadi kalau misalnya dalam kategori di mata hukum para penegak hukum ya ini bisa ditanya ke Pak ini yang kedua, sama-sama bisa meloloskan, bisa ikut memperkaya orang lain Pak. Jadi seperti itu. Jadi tetap unsur penyelenggara pemerintahan itu betul-betul tetap menjadi bagian daripada penyelenggara pemerintahan. Kemudian juga pembahasan menyepakati rancangan peraturan desa yang disampaikan Pak seperti itu. Jadi Perdes tentang APBDes, ketika APBDesnya dibahas dengan BPD, kemudian ditetapkan dengan peraturan desa. Jadi kemudian ditetapkan dengan juga peraturan kepala desa. Jadi untuk melaksanakan pembangunan seperti itu dan untuk aplikasi rancangan itu tetap harus ada sebuah Perdes Pak, karena nanti juga di aplikasi akan tidak muncul pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Yang ketujuh, melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Nah itu mungkin yang tadi juga saya sampaikan, mungkin ya kalaupun ada kegiatan-kegiatan ataupun pelaksanaan yang memang menjadi pertanyaan dari masyarakat itu, idealnya menyampaikan surat saja Pak Ketua berdasarkan fakta-fakta di lapangan. Jadi enak Pak nanti juga dijawab. Jadi kelembagaan kita itu harus betul-betul, jangan sampai kita tidak punya bukti fisik. Jadi kita punya tes Pak ditaruhkan ke kepala desa, dibilang, tapi kita tanpa ada dokumen yang ada, jadi kita akan disalahkan. Gitu. Jadi kalau nanti Bapak Ibu semua juga itulah yang harus dilakukan, karena memang itu sangat penting. Karena kita prinsip bahwa satu buah catatan itu akan mengalahkan 1000 kali ingatan. Leres tidak? Kemudian abdi sok rada seueur teuing bingung, kadang-kadang air teu kauleum gitu. Da seuting nawis undangan Pak di mulai hari Senin di hari Jumat anjing acara ngaberes diuleum deh. Ayo ngulem deh gitu Pak. Aduh cenah ieu Pak. Kapolsek misalnya ke Kaulin, kadang-kadang seperti itu. Jadi kalau catatan ini akan mengalahkan 1000 kali. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua juga ya bisa seperti itulah ya. Belajar dari hal yang terkecil Pak. Saya juga menyampaikan ini bukan hanya mengingatkan Bapak dan Ibu semua, tapi mengingatkan saya juga Pak. Karena yang namanya pekerjaan itu, apalagi Bapak Ibu sebagai aktivitas di luar sana selain daripada BPD kan ada jantan pengusaha, ada jantan petani, ada jantan naon gitu ya. Yang selanjutnya yaitu melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggara pemerintahan desa yang tadi Pak yang saya sampaikan ya, laporan keterangan penyelenggara pemerintahan desa yang dilaksanakan setiap 1 tahun 1 kali ya, ketika berakhir tahun berakhir, bukan berakhir masa jabatan. Yang ke-9,
menciptakan hubungan kinerja yang harmonis dengan pemerintahan desa dan lembaga desa yang lainnya. Nah, sama ini juga harus, ya itulah Pak, harus betul-betul komunikasinya dijalankan, bahwa harmonisasi itu memang cukup penting dan mudah diucapkan, tapi kadang-kadang sok air ganjal nih banyak gitu. Tapi ini harus dibangun Pak, harus dibangun karena kita berdasarkan aturan bahwa kita kolegial, ya berarti kelembagaan kita. Ada satu permasalahan mungkin yang bisa disampaikan, tolong disampaikan saja dalam komunikasi dengan pemerintah desa. Kalau memang itu harus dijawab dan harus diperbaiki, kenapa tidak? Gitu. Jadi merupakan satu keharusan bagi kita berhubungan sinergi itu dengan rekan-rekan yang lain pun, dengan kepala desa itu betul-betul ya. Jadi terkadang juga, mohon maaf Bapak Ibu semua, kembali lagi ke karakter ya Pak ya. Kadang Pak Kades saja sok berada dia banyak gitu. Urang teh loba tanya teh sok rada juga tepuru dan nggak jawab deh. Mohon maaf, itu pasti terjadi. Padahal sebetulnya itu adalah kewajiban kita sebetulnya, kewajiban kita, dan itu harus betul-betul terbangun bahwa bingungnya awalnya. Tapi gini, kalau misalnya jadi bahasanya ada sesuatu hal yang memang tersembunyi ataupun apa, itu mungkin kelihatannya agak sulit gitu untuk dikemukakan. Tapi sebetulnya kalau kita memberikan komunikasi yang enak ya Pak ya, walaupun misalnya agak salah sedikit, enak. Jadi titik emosi maksudnya, akan enak diterimanya gitu dengan komunikasi gitu. Nah ini juga harus dibangun Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan ini tantangan ini, para BPD ini dengan pemerintah desa, ya itu yang harus menjadi kewajibannya ya, transparansi. Tapi sanes bumbu lucu namanya gitu ya. Transparan itu memang harus ada aturan. Ya memang terkadang kita juga suka ada yang lebih terlalu masuk ke dalam, tapi bukan ranah kita. Yang jelas saya sendiri juga Pak, terhadap apa yang menjadi kewenangan saya terhadap pemerintahan desa, saya saat ini dalam tugas pokok fungsi kewenangan saya tidak masuk ke dalam ranah pertanggungjawaban yang spesifik Pak. Tidak ada kewenangan ini, adanya di inspektorat, adanya di Irban, jadi ada ketaatan. Tapi sebetulnya kalau mau komunikasi ya, ada kekurangan, ada kelemahan dari masing-masing desa. Saya sebetulnya siap untuk memberikan masukan, memberikan solusi seperti apa. Tapi kadang-kadang kan ini sulit Pak ya, sulit. Nah ini harus kita tadi juga harus transparan ini. Itu maka dari itu mungkin dengan kepiawaian kita para anggota BPD menyampaikan itu jangan langsung ke yang substansi yang paling itu, yang paling krusial, tapi kita mengarah kepada hal-hal yang bersifat normatif aja dulu ya. Nantinya kita mengarah ke sana. Jadi komunikasinya dua arah itu akan jalan dan dia akan terbuka dan akan muncul solusi yang paling baik begitu Pak. Mudah-mudahan. Ya, yang selanjutnya ada tugas yang lain lah, tugas yang lain yang diberikan oleh yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Ya semacam di desa juga Pak, ada yang dinamakan dengan menarikan PBB, sama Pak, itu tidak diatur dalam tupoksi tapi merupakan pendelegasian tugas yang harus dilaksanakan oleh bawahan yang ditugaskan oleh pimpinan. Pimpinannya bukan saya tapi Pak Bupati yang mendelegasikan bahwa desa agar membantu terhadap penarikan PBB pajak ini, PBB dan kedua ya, itu harus disampaikan dan memang ada
semacam insentifnya bagi desa walaupun tidak signifikan. Nah, saya tahu 10 juta lumayan apa. Tapi kadang-kadang ini antara insentif dengan apa namanya dengan anu nyelapnya, anu jadi sektor itu jauh lebih besar lah, jauh lebih besar. Akhirnya insentif 10 juta, anu nyelap 70 juta, bahkan 50 juta, katanya imbang pak. Itu gimana? Makanya saya pun sama, gitu kan? Saya pun sama sebagai pemerintahan kecamatan tidak masuk dalam kategori tugas pokok yang wajib, tapi saya ditugaskan oleh Pak Bupati karena delegatif dan atributif. Ketika ayah lakon di kabupaten Pak di absen kecamatan naon PBB Pak Banjarsari mah di absen Bu. Bahkan saya dibandingkan dengan camat yang lain Pak. Nih waktu Pak Camat dulu ini kan waduh jadi nugas maut Pak Krisna almarhum itu zaman Pak Krisna katanya bisa lunas, kenapa sekarang tidak bisa lunas? Kan bingung Pak gitu. Ya, mudah-mudahan tahun ini tidak seperti itu ya Pak ya. Tapi targetnya memang 1,4 di Kecamatan Banjarsari ini. Mudah-mudahan sekarang baru berapa persen Pak? Iya. 33% Pak, masih jauh Pak. Senang Sari? Senang Sari siapa? Sidang syariah tuh dia mas orang pribumi. Ya seperti itu mungkin Pak ya, dilanjut saja. Itu mungkin masukan-masukan karena Bapak dan Ibu juga sebagai unsur penyelenggara pemerintahan artinya mengetahui tentang pemerintahan, termasuk juga itu adalah merupakan kewajiban dalam tugasnya walaupun tidak harus naon teh BPD banyak udah tagihan BPD kalau tapi mempertanyakan orang-orang sebagai kolektor di masing-masing desa itu mempertanyakan di dalam sok aya minggon dah di desa Pak. Aya ya, anu teh aya laporkan Pak di minggon. Ini sangat penting Pak, minggon ini di masing-masing desa ini. Kalau dulu itu minggon ini media untuk bersilaturahmi, tetapi media untuk mengevaluasi masing-masing personil ketika mereka membimbing minggon lahnya. Bahkan Aikadus mah merenang sok hadina teh Senin apel merenang sok apel Senin jam 10 keluar dari gitu kan. Jadi bisa sampai sekali ke kantor dan channel lupa nalihan PBB gitu. Berarti PBB lunas-lunas. Oh iya nama. Jadi sebetulnya yang namanya perangkat desa itu walaupun unsur kewilayahan kedudukannya harus sama, tidak ada perpisahan. Tapi pas saya ngecek dari masing-masing desa, tidak akan saya sebutkan namanya, itu terkadang Pak itu mah cenah Pak Kadus, terkadang cenah dan samingon 2 kali cenah gitu. Nah itu sebetulnya tidak boleh, karena dalam penghargaannya yang namanya sirkel itu sama sebetulnya, sama semuanya. Tidak ada jadi Pak Kadus, ini kadusnya setengah kira gitu. Nu beda mah kepala desa, sekdes, dan perangkat desa yang lainnya, gitu kan? Itu sebetulnya kalau kadus itu Bapak Ibu semua ya. Yang selanjutnya yaitu dalam BPD itu ada hak dan kewajiban dan wewenang, ya.